Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Nurindria Astuti. Saya di sini akan menceritakan cerita yang berjudul Indahnya Berprasangka Baik. Raka dan Riki adalah dua bersaudara. Riki lebih muda 2 tahun dari Raka. Mereka sama-sama bekerja pada sebuah pabrik. Selain itu, mereka juga belajar untuk mengamalkan ilmu agama dalam keseharian. Setiap hari mereka selalu berjalan kaki bersama ke rumah guru tempat mereka menuntut ilmu. Lumayan jauh dari kediaman mereka. Mereka harus berjalan kaki, pergi dan pulang sekitar 10 km. Dengan demikian, mereka tetap semangat. Karena banyaknya tenaga dan waktu yang terpakai dalam perjalanan mereka ke rumah guru mereka, maka suatu ketika Sang Raka berdoa memohon rezeki untuk membeli sebuah mobil. Raka berharap mobil itu dapat dipergunakan untuk sarana angkutan dia dan adiknya bila pergi mengaji. Alhasil Allah mengabulkan doanya. Tak lama kemudian ia mendapat bonus dari perusahaan tempatnya bekerja, sehingga ia bisa membeli sebuah mobil. Setelah mendapat mobil, Raka berdoa memohon kepada Allah agar diberi seorang istri yang sempurna, baik, solehah, dan rupawan. Allah pun mengabulkannya. Tak lama kemudian sang kakak Riki bersanding dengan seorang gadis yang cantik serta baik tingkah perilakunya. Kemudian Raka berturut-turut berdoa memohon kepada Allah agar diberikan rezeki untuk memiliki sebuah rumah yang nyaman, kerjaan yang layak, dan kebutuhan lain-lain yang dianggap bisa membuatnya lebih ringan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah selalu mengabulkan semua doanya. Sementara itu, sang adik tidak ada perubahan sama sekali. Hidupnya tetap sederhana, tinggal di rumah peninggalan orang tuanya yang dulu dia tempati bersama kakaknya. Namun karena kakaknya seringkali sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak dapat mengikuti pengajian, dan sang adik sering kali harus berjalan kaki untuk mengaji ke rumah guru mereka. Suatu saat sang kakak merenungkan, membandingkan perjalanan hidupnya dengan perjalanan hidup adiknya, dan dia teringat adiknya selalu membaca selembar kertas apabila dia berdoa, menandakan adiknya tidak pernah hafal bacaan untuk berdoa. Lalu datanglah dia kepada adiknya untuk menasehati adiknya supaya selalu berdoa kepada Allah dan berupaya untuk membersihkan hatinya, karena dia merasa adiknya masih berhati kotor sehingga doa-doanya tiada dikabulkan oleh Allah. Riki sangat bersyukur
bersyukur sekali mempunyai kakak seperti Raka yang begitu menyayanginya. Ricky mengucapkan terima kasih kepada kakaknya atas nasihat itu. Tak lama berselang, Ricky meninggal dunia. Raka merasa sedih karena sampai meninggal, adiknya itu tidak ada perubahan pada hidupnya. Kehidupan adiknya tidak sama seperti dirinya. Dia menikmati hidupnya dengan segala fasilitas dan kenyamanan. Dia berpikir bahwa adik meninggal dalam keadaan kotor karena menurutnya selama hidup doa Ricky tidak pernah terkabul. Raka membereskan rumah peninggalan orang tua mereka sesuai dengan amanah Ricky untuk dijadikan sebuah masjid. Tiba-tiba matanya tertuju pada selembar kertas yang terlipat dalam sajadah yang biasa dipakai oleh adiknya, yang berisi berbagai tulisan doa. Dan ada kalimat di akhir doanya, "Ya Allah, tiada sesuatu yang luput dari pengetahuanmu. Ampunilah aku dan kakakku. Kabulkanlah segala doa kakakku. Bersihkanlah hatiku dan berikanlah kemuliaan hidup untuk kakakku di dunia dan akhirat." Raka menangis mengenang adiknya. Dia menangis karena dia selalu berdoa meminta harta benda dunia, tapi ternyata adiknya tak pernah satu kali pun berdoa untuk memenuhi nafsu dunianya. Adiknya yang dia pikir tidak pernah dijabah oleh Allah doanya karena kehidupannya biasa-biasa saja, ternyata memiliki keseimbangan untuk dunia dan akhirat. Ia menyesal telah berburuk prasangka. Ia menyesal telah berprasangka buruk terhadap adiknya. Aku akan selalu belajar berprasangka baik karena itu sangat indah, katanya optimis. Tamat. Nah, anak-anak, tadi ceritanya itu indahnya berprasangka baik. Nah, di sini ada tokohnya. Pertama tokoh Raka, yang kedua ada Ricky, yang ketiga ada istrinya Raka. Nah, ada beberapa properti, yaitu sebuah pabrik, yang kedua mobil, dan yang ketiga adalah rumah. Nah, anak-anak, pesannya di sini kita selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Tidak boleh mengejat, tidak boleh menilai orang itu dari luarnya saja. Kita harus selalu berprasangka baik dan tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain.